Halo, perkenalkan aku dengan Doksans. Kali ini videonya agak berbeda. Di sini aku akan mereview handphone yang sangat cocok bagi para crypto bros. Sekali lagi, ini aku membahas dari sudut pandang seorang investor kripto, seorang investor Bitcoin. Ya, benar. Aku sebut ini adalah iPhone Bitcoin. Oke, kita langsung unboxing ya guys ya. Oke, kita lihat dulu. Oke, langsung aja ya. Kita balik. Oke, kita kletek. Ya, jadi tampilannya seperti ini ya, guys ya. Oke, ini sangat ya keren ya menurutku ya, sangat keren sekali ya. Jadi asal kalian tahu ya, fun fact-nya ya, aku tertarik iPhone ini ya, bukan karena iPhone-nya ya, tapi karena warnanya yang sangat mirip sekali dengan Bitcoin ya, yaitu Cosmic Orange. Bagi kalian yang pecinta Bitcoin, HP ini jelas wajib banget untuk kalian ya. Kenapa ya? Karena kita lihat sendiri ya, kita bisa memvisualisasikan suatu Bitcoin yang nggak terlihat ya. Ya kan Bitcoin kan nggak terlihat ya guys ya. Tapi kalau kalian melihat handphone ini ya, kalian akan bisa membayangkan itu seperti Bitcoin ya. Fisiknya itu ada ya. Jadi, kalian seolah-olah akan selalu teringat akan Bitcoin, dan iPhone Bitcoin ini ya, aku nyebutnya iPhone Bitcoin, ini bisa kalian genggam ya, dan kalian bisa memvisualisasikan bahwa Bitcoin itu real ya guys ya. Jadi, kelengkapannya ya hanya seperti ini ya guys ya. Hanya iPhone Bitcoin di sini dan juga kabelnya aja nggak ada kepala chargernya. Oke, jadi guys ya, untuk mendapatkan iPhone Bitcoin ini juga nggak mudah ya. Jadi aku harus war PO, kemudian ya nggak dapat ya. Kemudian aku harus ke suatu store di jam bukanya, dan store-nya juga nggak dapat ya guys ya. Setelahnya aku war PO di 4 store. Akhirnya jam 22 banget nih, habis kerja aku langsung cepet-cepet ke store karena harus check out dalam 30 menit lagi. Dan videonya ada ya guys ya, di footage sebelah sini. Perjuangan membeli iPhone Bitcoin guys. Sekarang udah jam berapa nih? Setengah 10 guys. Oke, kita berjuang untuk mendapatkan iPhone Bitcoin guys. Karena saking cintanya dengan Bitcoin guys. Oke, malam-malam kita war PO guys ini guys. Susah sekali ya mendapatkan Bitcoin ya. Sama seperti di dunia kripto ya, nggak hanya di iPhone-nya aja guys. Udah pada pulang guys. Kita baru mau mencari war iPhone Bitcoin guys, kita guys. Ya, akhirnya berhasil ya guys ya. Berhasil di sini kita mendapatkan ini ya harganya. Jadi tadi kita dari pagi itu udah hunting ini ya, iPhone Bitcoin ya. Terus habis itu kita baru dapat ini guys, tengah malam guys. Ya nggak tengah malam sih, jam 10-an ya. Jadi kita baru dapat sekitar jam 10-an guys. Demi ya. Oke, semoga nanti tinggal nunggu barangnya datang aja guys. Dan akhirnya ya guys ya, aku mendapatkan iPhone Bitcoin ini versi 17 Pro Max dengan penyimpanan 512 GB. Pasti kalian banyak yang bertanya, harganya murah nggak? Cara jelas, kalian pasti tahu kalau iPhone Bitcoin ini adalah versi tercanggihnya di tahun ini. Jadi harganya murah banget ya guys ya. Kalau kalian membeli memakai Bitcoin, harganya hanya 0,07 BTC. Oke, kalian bisa lihat harga listnya di samping sini ya guys ya. Bisa kita lihat, padahal harganya ya di tahun 2010 kita butuh 2.857 Bitcoin untuk membeli iPhone 4 keluaran terbaru. Sekarang kita cukup mempunyai 0,07 Bitcoin saja untuk beli iPhone paling canggih ini. Ya, pasti kalian berpikir, jadi kalau kalian mau beli iPhone dengan diskon yang super besar, jangan beli iPhone ini pakai pinjol ya guys ya. Jangan beli pakai cicil kredit juga. Ya udah, yang bisa kalian lakukan adalah membeli dengan cara mencicil Bitcoin, kemudian tunggu selama 4 tahun lagi, dan hasilnya kalian bisa membeli iPhone terbaru dengan harga yang diskon lebih dari 60% banding harga aslinya. So, kalian ibaratnya bisa membeli iPhone terbaru 4 tahun lagi ya dengan harga 6-10 juta saja. Setelah membeli Bitcoinnya, kalian hold dan juga tunggu selama 4 tahun, dan kalian bisa membeli iPhone dengan harga super duper diskon. So, kalau aku ditanya, Dok, lebih baik beli iPhone dulu atau Bitcoin dulu? Jelas ya, di sini aku akan menyarankan kalian untuk membeli Bitcoin dulu, kemudian di hold selama 4 tahun ya. Hal ini tidak hanya berlaku kepada pembelian iPhone. Jadi konteksnya ini bermacam-macam ya guys ya. Kalian bisa mengkonversikannya ke berbagai aset. Misalkan ke mobil, ke rumah, atau aset apapun. Jadi sebelum membeli aset ya, kalian bisa membeli Bitcoin dahulu ya. Kemudian kalian kemudian kalian hold Bitcoinnya selama 4 tahun,
Dan akhirnya kalian bisa membeli suatu aset tersebut dengan diskon yang sangat amat banyak. Bisa diskon 50%, 60%, bahkan 70%. Jadi kalau aku ya, itu adalah Bitcoin first ya, baru membeli aset yang lainnya. So, jangan sampai ketinggalan untuk membeli Bitcoin di harga yang murah. Kalau misalkan harga Bitcoin itu murah, berarti itu adalah suatu anugerah buat kalian. Jadi PR kalian cuman beli Bitcoin dan hold selama 4 tahun, sehingga kalian bisa membeli aset apapun ya, aset fisik tentunya, dengan harga diskon yang paling murah banget. Oke, di sini aku akan berbagi tutorial home screen seorang trader atau investor kripto. Jadi kalau kalian suka, bisa banget pakai settinganku ini. Ya, langsung aja. Yang pertama jelas ya, kita harus mendownload CoinMarketCap di sini. Kemudian ada stock ya, kalau misalkan kalian menggunakan bahasa Inggris. Kalau misalkan kalian menggunakan bahasa Indonesia ya saham ya. Ini adalah aplikasi bawaannya iPhone ya guys ya. Oke, kemudian kalender, kemudian di sini ada ekonomi kalender ya. Ekonomi kalendernya pakai investing.com ya di sini. Oke, kita swipe aja. Kemudian ya ini ya guys ya. Jadi biar aplikasinya tuh rapi ya, di home screen-nya tuh rapi. Kemudian kalian tuh bisa langsung cepat ya untuk mengakses berbagai kebutuhan di kripto ya, lebih tepatnya. Oke, jadi yang pertama ini ya, CoinMarketCap ya. Kalau misalkan kalian mau nyontoh nggak apa-apa ya. Oke, kemudian kita hold di sini ya. Kita hold. Kemudian kita edit ya, edit bagian di sini. Kemudian add widget guys ya. Add widget. Nah, di sini ada CoinMarketCap begini ya. Nah, di sini tuh kita bisa memilih ya guys ya. Bisa memilih kita mau koin yang watchlist juga bisa. Di sini kan aku udah memilih watchlist ya guys ya. Oke, di sini done. Oke, di sini juga masih bisa kita edit-edit lagi ya. Edit stack ya bisa. Ya, kita memilih apa gitu di sini bisa juga ya. Kayak gitu guys. Oke. Edit home screen ya seperti ini ya. Kemudian stok ya, stok juga bisa. Stok buat apa? Buat kita mengerti pasar saham itu lagi naik ataupun lagi turun di sini ya. Kita bisa menyamakannya guys ya, bisa menyamakannya di sini. Ya, ini kan kotaknya segini ya. Kotaknya kan memanjang ya. Berarti kalau misalkan kita ini kan double ya, double. Di sini ada titik 2 ya kan. Di sini ada double ya kan. Berarti kalian bisa menggabungkan kotak saham tadi itu masuk ke dalam CoinMarketCap ini ya. Sama seperti ini. Misalkan ya, ini kan kotaknya sama ya. Antara investing.com, investing.com ini fungsinya untuk ini guys, untuk mengetahui ekonomi kalender. Ya, kalian bisa masukkan di sini ya. Nah, misalkan kalian mau masukkan ke sini kedua gini bisa ya. Tapi kalau aku pisah aja guys ya. Tuh, kalender sangat penting ya. Kalender ini juga aplikasi bawaannya dari iPhone-nya ya. Bisa kalian add ya widget di sini. Jadi biar kalian itu mengerti ya. Sekarang itu kebutuhan tanggal udah tanggal berapa, mendekati top bull market atau enggak gitu ya. Oke, di sini sangat penting sekali ya untuk investing.com ini ya. Investing.com kalian bisa lihat di sini. Kemudian kalian lihat di sini guys ya, more. Kemudian kalender di sini. Nah, di sini kalau misalkan aku pribadi ya untuk mengeceknya tuh kayak gini ya guys ya. This week ya atau minggu ini ya. Kemudian kalian ubah jamnya menjadi GMT 7 ya guys ya, atau jam Bangkok atau Jakarta juga boleh. Di sini kita lihat ya this week atau next week itu ada event apa aja. Kemudian kita lakukan di sini filter ya. Di sini kita cari yang high aja ya guys ya. High kemudian all. Oke, kemudian kita balik lagi ya. Jadi di sini udah di filter ya guys ya. Untuk kejadian yang bintang 3 aja yang ditampilkan di dalam ekonomi kalender ini. Ini sangat penting banget ya guys ya untuk mengetahui makronya itu gimana ya. Jadi di sini kita bisa lihat ya, Fed interest rate decision ya, tanggal 30 Oktober ya, hari Kamis ya. Itu ada keputusan rate cut dari the Fed ya. Itu jam 1 ya guys ya, jam 1 WIB ya. Jadi kemungkinan itu adalah market yang volatil parah itu di sini. Jadi kalau misalkan aku untuk mengetahui ekonomi kalender ya, itu dari sini ya guys ya, dari investing.com. Kalian bisa langsung dari HP guys ya. Kemudian apa lagi? Kemudian dari TradingView juga bisa guys ya di sini ya. TradingView itu masuk ke mana guys? TradingView juga ada ya, cuman ini nggak aku masukin ya di sini ya. Seharusnya ada TradingView juga di sini. Kalian bisa masukin, ini ditambahkan di investing.com ini juga bisa ya. Kemudian di sini ada folder-foldernya nih dikumpulin guys ya. Nah, di sini ada invest ya, invest ada Bitget Wallet, Binance itu dikelompokkan jadi satu ya, dikelompokkan ya jadi satu.
Ada aset dash ya di sini juga. Ini belum login guys ya. Ada aset dash, ada dex screener, toko kripto dan lain-lain. Kemudian editing, kalau misalkan kalian juga suka editing ya, di sini ada banyak juga. Fiat ya, Fiat ini aplikasi Fiat ya guys ya. Ada Dana, OVO, GoPay, bank gitu ya. Ini kalian bisa kumpulkan jadi satu juga. Kemudian medsosnya juga sama ya. Di sini juga ada ya, aku kumpulin biar rapi ya. Jadi dalam satu tampilan home screen aja kalian tuh nggak kemana-mana ya guys ya. Jadi tetap fokus di home screen, itu kalian bisa mengakses apa aja gitu ya. Tuh di sini kalian juga update ya guys ya ini ya. Asalkan internetnya kalian itu nggak lemot ya. Kalau misalkan lemot kalian bisa ngeklik ini ya, coin market cap. Ini kan aku milihnya yang watchlist ya guys ya, yang watchlist. Ya ini kalian bisa lihat di sini, oke? Kemudian kalian back. Nah, jadi kayak gini. Kemudian saham juga sama ya. Apakah saham US itu lagi bullish atau enggak ya, ngeceknya di sini aja guys. Kemudian dari medsos biasanya ada X ya atau Twitter, ini yang cukup penting, ChatGPT untuk membantu kalian ya. Discord ya, Threads dan lain-lain. Oke, Shop pun juga sama ya. Di sini sebenarnya ada aplikasi Miko guys ya, ada aplikasi Miko. Ini untuk mengganti ya tampilan background dari ya di sini ada banyak ya guys ya di sini ya. Nah, tampilannya icon-iconnya juga kalian bisa memilih ya di sini. Banyak banget, ini tinggal milih kemudian tinggal apply aja guys ya. Gitu. Ya, jadi seperti itu guys ya. Untuk tampilanku ya untuk trading itu seperti itu. Di sini ada trading view seharusnya ya. Trading view nggak aku masukin ya, jadi di hold seperti ini ya. Nah, kemudian dimasukin ke sini. Oke, di bawah sini juga ada YouTube ya, kamera, galeri ya, trading view juga kalian bisa lihat langsung ya, charting kayak gitu ya. Langsung charting gini, SPX dan lain-lain ya, kalian bisa charting. Oke, got it. Nah, kalian bisa charting di sini ya. Jadi di tampilan utama ini kalian udah lengkap banget ya. Kalau misalkan kalian mau meniru kayak gini ya boleh banget ya guys ya. By the way, setelah kejadian PO iPhone kemarin, aku jadi sadar sesuatu guys. Bahwa di dunia ini terkadang walaupun kita mempunyai sejumlah uang tertentu, tetapi kita ada kemungkinan untuk tidak bisa membeli barang tersebut, mungkin karena langka dan banyak peminatnya. Hal ini sama seperti Bitcoin. Bitcoin sendiri jumlahnya sangat langka, yaitu hanya 21 juta saja di seluruh dunia. Bayangkan saat 3 tahun lalu, yaitu tahun 2022, harga satu Bitcoin hanya sekitar 300 jutaan. Sekarang harga satu Bitcoin mencapai 2 miliar rupiah. Jadi takutnya jika kita tidak buru-buru membeli Bitcoin, kita gak bakalan bisa membeli satu Bitcoin utuh seumur hidup kita. So, menurutku kita harus beli Bitcoin dahulu daripada aset yang lainnya. Bagi kalian yang merasa video ini bermanfaat, kalian bisa subscribe, komen, dan juga share. And bye-bye.